Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Arafin Hakim, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang pemahaman atau penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi ada 7 materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua tentang disiplin positif, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima posisi kontrol guru, sedangkan yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir 7 segitiga restitusi. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin buka di masa sebentar. Kita pada para guru ini sebenarnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Kalau kata orang sana, kita seperti manusia setengah dewa. Kenapa gitu? Karena kita dituntut untuk bisa berada di zaman mana saja. Dari zaman yang dahulu sampai sekarang, guru itu dituntut untuk bisa. Artinya di luar sana orang-orang memandang kita itu, guru itu sudah seperti sempurna gitu kan. Guru seperti itu. Karena kita sudah didoktrin seperti itu, maka kita siap untuk ditempa di zaman mana saja kita bisa. Mau zaman dahulu, zaman sekarang, zaman akan datang, kita tetap seorang guru yang bisa menghadapi murid. Karena itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Baik, inilah dia gambaran atau potret paradigma belajar atau cara pandang belajar atau cara belajar di dunia pendidikan. Ini zaman kolonial atau zaman dahulu atau zaman kolonial yang biasa disebut itu pendidikan masih susah. Iya, ibaratnya zaman dahulu itu kita istilahkan zaman kolonial pendidikannya. Itu zamannya pendidikan masih susah. Bahkan level SMP saja mungkin sudah seusia kita, dan tua-tua ya kan. Kenapa seperti itu Pak? Ya, seperti itulah zamannya. Apakah salah mereka? Tidak, tidak salah. Seperti itulah zamannya. Maka tidak ada yang salah dengan orang zaman dulu, dan guru-guru zaman dulu juga tidak ada yang salah, karena memang itu zamannya. Nah, kemudian di zaman milenial, zaman sekarang ini yang kita berada saat ini, itu zamannya teknologi. Jadi kita para guru juga, karena sudah kita masuk di zaman milenial ini, maka kita juga harus mau tidak mau ikut ke zaman tersebut. Kita juga mempelajari zaman itu. Baik. Kemudian apa yang terjadi dengan perubahan paradigma belajar seperti ini? Jadi dari pembelajaran zaman kolonial atau zaman dahulu hingga pembelajaran zaman milenial zaman sekarang, maka ada yang berubah paradigma pembelajaran, cara pandang atau cara pembelajarannya, yaitu paradigma pembelajaran berubah pada kegiatan yang awal dipusatkan kepada guru. Kalau dulu terpusat kepada guru yang menjadi ibunya. Sekarang beralih pembelajarannya berpusat kepada murid. Jadi murid yang lebih banyak beraktivitas. Tapi bukan berarti kita tidak tahu, kita tahu. Karena kita tahu murid itu nggak tahu, kita arahkan dia. Maka tadi saya bilang di awal, kita ini dianggap seperti manusia setengah dewa. Kita tahu anak itu nggak tahu, tapi kita biarkan dia sampai dia menemukan cara sendiri. Seperti itulah dia konsepnya. Jadi anak-anak itulah yang berpusat pembelajarannya. Baik, berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru, definisi adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi menurut mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, apa itu profil pelajar Pancasila? Ini dia. Jadi di murid itu akan diharapkan tertanam di dalam dirinya itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia.
Kemudian kreatif, jadi siswa itu kreatif ya. Kemudian gotong royong, jadi ada kerjasamanya. Jadi siswa itu tidak lagi sendiri ya, tadi yang bergotong royong. Dan kemudian ada kebinekaan global, jadi mereka saling menghargai sesama walaupun beda suku agama. Kemudian bernalar kritis dan terakhir mandiri. Inilah dia profil pelajar Pancasila yang diharapkan tertanam pada anak didik kita. Baik, berikutnya yang kedua, ini materi kedua tentang disiplin positif. Nah, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Digarisbawahi, tanpa hukuman dan hadiah. Jadi anak-anak kita itu berbuat dia tidak karena takut dihukum dan juga tidak untuk dapat hadiah, sukarela. Maksudnya gimana Pak? Contoh seperti ini, kita saja misalnya. Coba kalau misalnya kita berkendara naik sepeda motor pakai helm, apa tujuan kita? Kenapa kita pakai helm? Boleh tanya Pak, kenapa Bapak pakai helm? Selamatan. Yang lain Bu? Takut ditangkap polisi. Iya, polisi benar sekali. Berarti itu masih faktor eksternal. Tidak salah itu, seperti itu kan? Nah, ada faktor hukuman juga. Yang kedua karena untuk selamatan, berarti sudah sadar diri seperti itu. Tidak salah, memang seperti itulah kenyataannya ada gitu. Jadi kita mengharapkan anak kita itu juga dia berbuat, belajar bukan karena takut hukum, tapi memang dia sadar sendiri untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dia, supaya kemudian jadi orang berhasil. Dan juga tidak berharapkan imbalan. Kenapa? Nanti kalau dia dapat imbalan, nanti kalau nggak ada imbalan dia nggak mau dia belajar. Baik, jadi ini dia singkatnya, pendekatan disiplin positif bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kita orang dewasa tentunya semua ya, dengan memberikan contoh positif dan pengaruh positif kepada anak didik atau peserta didik. Artinya kita dulu yang mencontohkan. Kita orang dewasa, mereka kan anak-anak kan, maka kita mencontohkan. Baik, berikutnya lagi, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak? Ada beberapa cara. Yang sebenarnya sih tiap orang juga berbeda-beda caranya, tapi tujuannya sama. Anak itu biar baik. Tapi dalam ini saya simpulkan menjadi 5. Yang pertama, buat kesepakatan bersama. Nah, tentunya di sekolah kita bisa kesepakatan bersama yang bisa kita sebut dengan keyakinan kelas. Misalnya kalau masuk kelas, kalau permisi sama gurunya, itu kan hal-hal yang sederhana, tapi kalau dijalankan akan baik untuk anak. Kemudian tetapkan konsekuensi, terapkan konsekuensi yang tepat pada pelanggaran saat ada pelanggaran. Namun perlu diingat, memberikan konsekuensi haruslah terarah dan masuk akal, bukan dengan kekerasan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berikan pujian atau reward. Dengan kita beri pujian kepada anak, maka anak akan bersemangat untuk berbuat baik kembali. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Artinya kita berkomunikasi dengan anak dengan cara yang baik. Maka kalau seorang anak itu kalau kita ajak komunikasi, dia akan senang dia. Ternyata aku diperhatikan sama guruku atau orang tuaku, gitu kan. Tapi kalau kita cuekin juga, ternyata dia juga merasa juga aku jadi cuekin. Kemudian jadi contoh yang baik. Anak adalah peniru ulung. Dia akan belajar dari sikap dan perilaku yang ditujukan orang tuanya atau gurunya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang positif di hadapan anak. Seperti itu. Baik, berikutnya yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Berapa tadi? Oh, sekali keempat, Bu ya. Makasih Bu ya, singkatkan Bu ya. Sekali keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir 5 kebutuhan kesenangan. Nah, ternyata
disimpulkan anak didik kita itu ini kebutuhan mereka ada 5 ini. Kalau kebutuhan hidup tentu kita sudah tahu semua. Kebutuhan hidup tentunya mereka itu ada yang kalau dia malam itu bantu mamanya jualan sampai malam sehingga kalau sekolah tertidur ngantuk. Iya, ternyata dia itu untuk memenuhi ini dan untuk bertahan hidup. Sampai malam dia kan. Ternyata kita nggak boleh juga kita salahkan dia karena dia membutuhkan itu. Nah, untuk memenuhi itu maka dilakukan seperti itu karena keadaan ekonomi. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak-anak ini kan dia ingin jago-jagoan di kelasnya kan, dia paling hebat gitu. Kalau enggak ya kan, seperti itu. Tapi itulah dia anak-anak seperti itu. Dia ingin butuh diakui. Dan kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang meliputi keinginan ingin dihargai, bisa membuat kompeten, dihormati, seperti itu anak-anak itu. Dan kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu memang dia suka bebas, dia suka mencari-cari tanpa ada pengaruh orang lain seperti anak-anak itu. Kemudian yang kelima itu ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Memang seperti itu anak-anak. Karena nama anak-anak kan, kalau kita orang tua tahu, kita salah ya. Memang anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu inilah kebutuhan mereka, jadi kita sebagai tadi saya katakan kalau kita ini guru yang dikubur dari biru dan dia manusia setengah dewa, kita tahu kebutuhan dia itu. Ketika dia bermasalah itu, maka kita arahkan dia. Contoh tadi kan, tadi kata ibu tadi ada pak di sana. Kalau pergi sekolah, ngantuk aja dia, tidur aja dia. Ternyata setelah bertanya nih, kenapa kalau tidur aja? Kita selidiki, ternyata dia tidurnya sampai jam 1 malam. Kenapa jam 1 malam mau tidur? Aku bantu mamaku jualan. Iya, ternyata dia memenuhi ini, bertahan hidup. Ya, karena kita tahu itu kebutuhannya, maka dia kita arahkan seperti itu. Tidak boleh kita bilang, bos aku jualan, dia nggak hidup mulai kan? Seperti itu. Baik, lanjut Pak. Baik, kemudian yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia. Jadi menurut si Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 inilah yang memotivasi hidup kita. Seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, tadi kan kita pakai helm naik kereta, motivasi kita naik kereta itu pakai helm supaya datang ke polisi ya kan, datang ke razia seperti itu. Kemudian anak-anak ikut juga itu. Kadang-kadang ada yang terlambat supaya aku tak dukung ya, kalau cepat ini. Itu motivasi pertama dia. Kemudian yang kedua, untuk dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Anak berbuat dia supaya ingin dipuji-puji temannya seperti itu. Ingin disanjung-sanjung seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ketiga inilah yang kita harapkan anak-anak itu. Artinya tumbuh dalam diri mereka itu kesadaran. Mereka datang pagi bukan karena ingin dihukum atau karena ingin dipuji. Mereka memang tujuan untuk sekolah dan ilmu. Nah, jadi nggak ada dalam benak dia. Nah, aku datang pagi supaya aku dipuji, ketemu tidak ada. Memang dia tujuannya dalam diri ingin jadi orang pintar, belajar dan tahu. Maka inilah yang diharapkan yang ketiga tadi ini. Kita pilih anak kita seperti itu. Baik, ini masih lanjutannya. Jadi menyangkut motivasi perilaku manusia tadi ada 3 kaitannya. Yang pertama itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik Bapak Ibu, sudah lelah? Sampai? Belum? Atau kita santai dulu sebentar boleh? Lanjut? Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, yang keempat itu ada yang berkaitan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah sering dengar ini. Hukuman dan konsekuensi kita sudah sering dengar. Dan kita juga tahu. Nah, sekarang ada hal yang baru. Saya juga belum tahu juga, yaitu restitusi. Restitusi, ada hal yang baru, restitusi. Kalau hukuman, tentunya kita tahu semua. Hukuman itu kan pasti bisa fisik, bisa verbal, dan pasti hukuman itu tujuannya untuk membuat si pelakunya jerah seperti itu.
Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu dia sudah tertulis dia. Misalnya masukin sekian, kalau terlambat sekian, sudah ada aturan tertulis dia. Itu konsekuensi namanya. Sedangkan dia restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dalam buat restitusi, kita melibatkan anak tadi, tidak kita sendiri. Anak tadi kita libatkan. Kemana kamu? Kalau salah, kemana? Seperti itu dia. Jadi kita tidak seperti hukuman sudah baku, sudah tertera dan yang menjalankan tidak ikut dilibatkan. Baik. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Nah ini dia, ada 5 posisi kontrol guru. Nah dari kelima ini, bapak dan ibu mungkin sudah tahu dalam diri ibu, bapak. Sekarang bapak ibu berada di posisi mana? 5 posisi kontrol guru. Kalau ibu terus posisi ibu sekarang ada di mana nih sebagai guru? Hukum. Manajer. Sebagai teman. Oke. Baik ya. Nah, pada awalnya memang kita semua sebagai penghukum ya kan? Hukum kita. Karena memang kita hukum itu. Nah, ternyata penghukum ini tidak boleh lagi ternyata. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi. Kita sebagai guru mesti mengikuti perkembangan zaman. Baik, jadi kita sebagai guru tadi dituntut untuk bisa segala zaman. Kalau dulu kita sebagai penghukum, karena ini zamannya sekarang nggak boleh katanya kan, nah, maka kita juga tidak boleh. Maka dari itu kita itu tidak boleh kan. Kita nggak bisa pakai yang zaman dulu, berubah. Tapi yang zaman dulu nggak salah, memang seperti itu zamannya. Nah, kalau sekarang seperti itu tadi di guru itu bisa setengah dewa. Di zaman apapun dia bisa ngikutin. Dari yang 5 ini, yang idealnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer. Manajer itu dia, kalau dia berbuat melibatkan yang diaturnya. Misalnya, dia tidak sepihak saja seperti itu. Dia mengatur, tapi yang diaturnya itu juga dilibatkan seperti itu. Itu dia posisi manajer. Yang idealnya. Baik, ini dia penjelasannya. Nah ini dia, kalau penghukum dia biasanya menggunakan hukum fisik. Kalau dia penghukum biasanya dengan hukuman fisik, verbal juga. Kalau pembuat perkara salah, dia pada posisi ini gurunya berkatanya lembut, tapi dia membuat anak itu merasa salah kurang. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa kali lah kamu seperti ini. Dia merasa mereka bersalah itu. Kemudian misalnya contohnya, berapa kali aku harus beritahu kamu kenapa diulang-ulang sih anak? Itu merasa bersalah seperti itu. Lembut dia, memang lembut tapi menusuk ya kan? Menusuk hati. Itu dia. Kemudian sebagai teman. Nah, teman bukan berarti teman seperti yang teman mereka ya. Kalau teman itu guru pada kondisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya melawan murid melalui persuasi. Persuasi itu maksudnya apa, Pak? Ya, persuasi itu maksudnya dia dengan cara seperti berteman, berdialog, pendekatan. Nah, jadi seperti kita berteman sama teman kita kan? Membedakan ya, Pak? Iya, jadi walaupun kita gurunya, kita seperti teman, tapi kita bukan teman dia. Tapi karena itu tadi kita kembali ke awalnya. Kalau kita ini guru, dia nggak manusia setengah dewa, jangan apapun bisa. Kita bisa jadi apa saja. Jadi teman bisa ya kan, jadi orang tua bisa, apapun bisa kita. Itulah dia hebatnya kita, guru tadi. Baik, sebagai pemantau tentu dia mengawasi, tengok masalah kasih tahunya seperti kan. Nah, kemudian, ini posisi terakhir, manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi anak-anak diusahakan. Jadi gimana? Misalnya tadi kan masalah dia terlambat, ternyata masalahnya dia ikut jualan namanya jualan gitu. Nah, kita ajak dia dialog untuk menemukan masalahnya, bagaimana masalahnya. Kalau misalnya kita yang ambil kebijakan, kita mau jualan aja gitu kan. Tapi bisa juga kan, namanya itu bertahan hidup ya kan.
Baik Pak, baik Pak. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, seperti itu. Jadi kita di kelas, kita bikin kata orang peraturan, tapi beda dengan peraturan, keyakinan. Kalau peraturan itu lebih dia bernuansa negatif. Kalau terlambat, ini awas gitu kan, ada sanksinya. Tapi kalau dia keyakinan, dia lebih mengarah ke menimbulkan atau memantik kesadaran di anak tersebut. Misalnya kita bikin keyakinan, kita semangat ini, sepakat kalau kamu masuk kelas wajib ucapkan salam. Sepakat, mungkin kan? Kalau nanti kamu permisi, kamu wajib. Itu kan hal yang ringan, tapi kalau dilakukan sepertinya akan jadi baik dua anaknya kan. Coba anak-anak nggak ada etikanya, masuk nolong dari sini kan, emosi kita kan, emosi kali kan. Ada anak-anak, Pak, hormat ya. Itu kan hal kecil, tapi sebenarnya kalau dibiasakan akan jadi hal baik untuk anak seperti ini satu persatu. Baik, berikut Pak. Nah, ini ada beberapa proses untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kalau bahasa kita sehari-harinya. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kita lihat anak-anak, tanyakan bagaimana kelas ini mau kita jadikan apa, mau dibawa kemana kelas ini, mau kita bikin apa kelas ini. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk menjadi impian. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid tersebut, kemudian ubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah ketemu idenya, kemudian tempel di dinding. Inilah dia keyakinan kelas kita. Beserta dengan tantangan para peserta didik seperti itu. Ini terakhir, apa Ibu? Segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini adalah sebuah alat atau metode untuk memecahkan masalah. Walaupun sebenarnya tiap orang beda-beda cara memecah masalahnya. Yang tujuan sama untuk masalah itu selesai. Seperti itu kan? Jadi secara singkatnya, masalah untuk menghadapi masalah itu ada dua. Yang pertama, kita lari dari masalah. Yang kedua, masalah dihadapi atau diselesaikan. Jadi ada dua cara menghadapi masalah itu. Yang pertama lari dari masalah, yang kedua hadapi masalah itu hingga selesai. Nah, dalam hal ini kita hadapi dan kita memakai teknik segitiga restitusi. Yang pertama itu nanti kita akan mencoba menstabilkan identitas. Kemudian kita akan menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Next Pak. Baik, ini dia penjelasannya. Baik, ini beberapa penjelasan tentang teknik segitiga restitusi untuk memecahkan sebuah problem atau masalah di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika dia salah, tidak semata-mata kita salahkan lagi. Udah dia salah lagi gitu kan. Maka anak itu akan makin rusak dia. Sudah salah, langsung salah lagi, akan rusak dia. Maka akan kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu setiap tindakan pasti ada tujuannya. Setiap yang dilakukan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Setelah yang 1 dan 2 tadi berhasil dilaksanakan, maka kita tanamkan keyakinan kebaikan sama dia. Maksud kegiatan itu kurang benar atau baik atau bagaimana menurutmu hal yang lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, demikian saja pemaparan saya. Boleh kan pertanyaan saya? Boleh. Boleh. Segitiga restitusi.
Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya. Sekiranya ada yang bertanya, silakan. Baik, baik. Demikian yang saya sampaikan. Sekiranya ada yang salah, mohon maaf saya karena saya juga masih untuk proses belajar dalam hal ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini ya? Ada yang sakit hari ini? Kenapa ya? Bukan kamu soal ceritanya, orang sakit kejadiannya. Oke, baik anak. Hari ini Bapak mau bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi itu kesepakatan kelas isinya tentang mau dibawa kemana kelas kita ini. Bisa panggil juga bisa, panen juga bisa. Kita yang bikin, mau dibawa kita bisa. Baik, nanti tujuan kita bikin itu supaya nanti kamu lebih tertib. Saya berterima kasih atas bimbingan Pak Rafi. Saya senang oleh bimbing Pak Rafi.